Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Farija dari kelas PIAU 3C NIM akhir 093. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Farija dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Ali Agustin. Kalau boleh tahu nama panggilannya siapa? Saya bisa dipanggil Eka, bisa dipanggil Alia, juga bisa dipanggil Mimi biasanya. Oke, asalnya dari mana? Saya asal dari Sugio, Lamongan. Terus di sini kuliah jurusan apa? Di sini saya mengambil jurusan bimbingan konseling Islam. Kalau boleh tahu jurusan BK apakah jurusan yang mbaknya inginkan? Iya, jadi dulu itu ayah saya ingin saya menjadi seorang guru, mengambil pendidikan gitu ya Mbak. Tapi dalam benak saya juga ingin ke psikologi, yang dimana psikologi itu lebih ke mental health. Karena saya juga merasakan saya pernah depresi, stres juga. Jadi saya memilih jurusan BK atau psikologi. Yang saya inginkan itu lebih ke kayak rawat jalan gitu ya. Dan juga di situ saya ingin membantu gimana rasanya sih orang yang depresi terus stres yang ingin mencari solusinya gitu. Jadi di situ saya juga ingin membantu orang-orang yang mengalami depresi tersebut. Karena banyak juga di remaja ini juga banyak orang-orang yang bunuh diri karena stres atau depresi. Jadi saya menggabungkan di jurusan bimbingan konseling Islam ini dari keinginan ayah saya menjadi seorang guru dan keinginan saya psikologi. Jadi saya gabungkan ke bimbingan konseling Islam ini. Kalau boleh tahu juga materi apa aja yang dipelajari di dalam jurusan bimbingan konseling itu? Ya, jadi di bimbingan konseling Islam itu mempelajari tentang mental health, juga mempelajari tentang pertumbuhan anak dari bayi lalu ke usia remaja, dewasa hingga manula. Di bimbingan konseling sendiri juga kita membantu klien atau konseling kita ketika ada misalnya dalam konseling sekolah itu ketika ada siswa yang butuh tentang karirnya, bingung tentang karirnya atau masalah pribadinya atau tentang bagaimana hubungan pertemanannya. Di situ kita mencakup semua permasalahan dari seorang siswa tersebut. Dan di sisi lain, bimbingan konseling Islam ini atau guru BK juga biasa dikenal dengan polisi sekolah. Namun di saat perkembangan zaman ini lebih ke kita sebagai penasihat atau seseorang konselor yang bisa membantu permasalahan seorang siswa. Jadi tidak hanya menjurus pada kita sebagai polisi sekolah atau menghukum anak-anak yang berbuat salah atau mendisiplinkan seorang siswa. Kalau boleh tahu, ceritakan tentang karir mbaknya dari sejak SD sampai di detik ini di jurusan BK sekarang ini. Baik, jadi dulu saya itu sekolah di yayasan yang ada di satu desa saya, yaitu Dusun Medali itu ya. Jadi ada yayasan itu, di situ saya sekolah dari PAUD Tunas Darul Ulum, lalu TK Tunas Darul Ulum, MI Darul Ulum, lalu di situ juga ada SMPN 3 Sugio. Lalu di situ saya sudah ya dalam ruang lingkup desa saya. Nah di situ menuju ke SMA atau ke jenjang yang SMA itu saya memilih untuk keluar dari zona nyaman saya. Jadi saya memilih keluar dari Lamongan. Saya ke kota Jombang. Di situ saya sekolah di MAN 4 Jombang, dan di situ juga saya mondok di suatu pesantren, yaitu pesantren Al-Madinah. Nah, jadi mungkin dari sisi saya SMP itu kan zaman kayak enak-enaknya seseorang dari anak-anak menuju ke remaja gitu ya. Jadi sedikit ada perubahan yang signifikan gitu ya Mbak. Jadi di situ saya mungkin dapat hidayah atau bagaimana saya mau mondok lalu saya keluar dan jauh dari orang tua. Padahal dari kecil saya udah sekolahnya di ruang lingkup desa saya saja, tapi di situ saya milih untuk memperbaiki diri atau saya masuk ke dunia pesantren. Gitu. Kalau boleh tahu, dulu ada program unggulan apa di pondok pesantrennya Madinah? Iya.
di pondok pesantren saya dulu ada program unggulan, yaitu yang pertama tahfidzul Quran, Mbak. Lalu yang kedua itu berbahasa Inggris atau bahasa asing. Jadi di ruang lingkup pondok itu lebih ke bahasa Inggris. Bahasa sehari-harinya itu bahasa Inggris. Kenapa kok di pesantren saya itu, maksudnya ya saya masuki ke pesantren Al-Madinah itu kenapa bahasa Inggris? Karena di situ lebih menjurus pada pesantren modern. Gitu. Jadi di mana perkembangan zaman itu sudah mulai meningkat, jadi pesantren juga tidak hanya fokus atau menjurus pada agama saja. Biasanya pendapat masyarakat itu bahwa pesantren lebih ke alah anak pesantren itu kayak kuno-kuno gitu ya. Ketinggalan zaman atau gimana gitu. Tapi di pesantren modern ini kita bisa menyetarai atau menyeimbangkan antara perkembangan zaman modern ini dan juga belajar agama. Gitu. Karena kalau tidak diseimbangkan, nanti ya itu tadi pendapat masyarakat kalau anak pesantren itu udahlah fokus pada kitab, fokus pada agama. Ternyata tidak mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tapi di pesantren saya itu ada program unggulan juga, yaitu ada BLK, Balai Pelatihan Kerja. Di situ ada para santri itu belajar tentang komputer. Ya, dimana komputer itu kan alat elektronik digital ya, Mbak. Jadi di situ seorang santri walaupun tidak memegang HP, tapi mereka juga bisa mencari referensi dan mencari informasi perkembangan dunia itu seperti apa, belajar seperti apa gitu, Mbak. Selain ada BLK juga, itu kita juga ada kursus bahasa Inggris pelajarannya. Jadi kita sesuaikan Madin Diniyah itu ada bahasa Inggris, ada kitab, ada hafalan Al-Quran, dan juga biasanya ada sedikit campuran yaitu bahasa Jawa atau bahasa Kromo. Gitu, Mbak. Berarti kalau ngomong setiap harinya pakai bahasa Inggris? Iya, kalau di ruang lingkup pondok pesantren saya itu ngomong bahasa Inggris. Setelah Mbaknya menceritakan tentang perjalanan dari SMA dan juga dunia pondok pesantren, kan tidak mudah ya prosesnya untuk masuk ke perguruan tinggi, apalagi dengan jurusan BK yang banyak peminatnya. Kalau boleh tahu gimana perjuangan Mbaknya untuk masuk dan diterima di perguruan tinggi? Baik, di sini saya akan menceritakan bagaimana proses saya dari jenjang SMA menuju ke perguruan tinggi dengan jurusan yang saya inginkan, yaitu bimbingan konseling Islam. Nah, jadi yang pertama dulu ketika saya lulus SMA itu tidak direstui oleh orang tua saya atau tidak diizinkan oleh orang tua saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi saya punya tekad kuat dan juga ada doa. Saya terus berdoa. Namanya orang menginginkan apa yang kita inginkan, kayak kita ingin banget gitu, pasti itu kayak berdoa terus. Nah, di situ saya memilih ke beberapa perguruan tinggi yang saya inginkan. Dulu saya pengen di Malang, lalu saya milih di Madura, lalu saya ke Surabaya. Tapi di situ semua ternyata bukan jalan saya. Ternyata saya ditolak semua. Lalu saya coba di Tulungagung ini dengan jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, ternyata saya diterima di jalur UMPTKIN. Di situ saya uang tes saya itu saya menabung sendiri. Jadi saya tidak ngomong ke orang tua saya. Tapi setelah saya positif diterima, saya baru ngomong ke orang tua saya, Pak, saya diterima di Tulungagung. Bagaimana menurut Bapak? Apakah ini dilanjutkan atau saya berhenti di sini saja? Terus atau meninggalkan harapan saya semuanya gitu ya. Lalu di situ ayah saya bilang, kalau memang ini jalan kamu ya udah teruskan saja.
untuk masalah rezeki itu pasti nantinya ada mengalir gitu ya. Iya. Karena kita kan juga menuntut ilmu, kita melakukan hal yang positif, kita berjuang untuk masa depan kita, pasti ada jalannya. Rezeki pasti akan datang, apalagi untuk orang tua yang anaknya disekolahkan gitu, Iya, pasti iya. ada saja rezekinya ya. Iya. Di situ saya mulai positif dan orang tua saya mengizinkan saya sehingga saya masuk di jurusan yang saya inginkan ini. Tentu tidak mudah, saya ditolak beberapa kali di universitas impian saya. Di situ saya hampir putus asa, Mbak. Iya. Jadi ya udahlah, saya pengen banget loh di universitas ini, tapi ternyata takdir saya bukan di sana. Di situ saya sempat nangis sejadi-jadinya, ya Allah, saya lo pengen di universitas ini, tapi ternyata takdir berkata lain dan saya lebih ke atau takdir saya ada di Tulungagung. Nah, alhamdulillahnya lagi saya di Tulungagung ini juga banyak teman-teman saya dari pondok saya dulu. Jadi ruang lingkupnya atau adaptasinya itu tidak terlalu menurun atau meningkat banget gitu loh, Mbak. Oh, iya, iya. Jadi tidak terlalu kayak ternyata kok kayak gini sih, lingkungannya kok seperti ini gitu. Karena dunia pesantren saya Iya. dulu itu kan kayak sangat-sangat ketat ya, Iya. ketat banget pokoknya. Terus saya keluar dari dunia pesantren ke perguruan tinggi, saya apalagi sekarang ngekos, nggak mondok lagi gitu ya. Iya. Itu pasti ada kayak saya dulu loh seperti ini, kenapa sekarang lingkungannya seperti ini. Nah, jadi alhamdulillahnya lagi banyak kakak kelas dari alumni pondok pesantren saya dulu, banyak teman-teman saya juga. Jadi lebih ke kita punya keluarga di sini, kita bangun keluarga di sini gitu. Oke, mungkin dari Mbaknya ada pesan dan kesan atau motivasi juga buat orang yang sedang memperjuangkan karirnya. Kesan dan kesan saya, setiap kita proses itu pasti ada kesulitan. Ya. Bagaimana kita saja lebih ke memperjuangkan, ikhtiar, berdoa, itu pasti ada jalan keluarnya. Karir kita dari SMA ke perguruan tinggi ataupun menikah ataupun bekerja dan yang lainnya itu pasti mempunyai konsekuensi tersendiri. Jadi bagaimana kita ingin perjuangkan dan mengambil keputusan itu, kita tahu konsekuensinya dan kita mampu menanggulangi semuanya dengan baik. Kalau kita tidak bisa menanggulanginya dengan baik, pasti tidak ada keseimbangan di diri kita. Pasti akan menimbulkan depresi, stres, bingung gitu ya. Apalagi dengan tekanan-tekanan sosial atau tekanan-tekanan dari lingkungan kita. Baik, terima kasih untuk Mbaknya yang sudah meluangkan waktu di sesi wawancara pada sore hari ini. Sama-sama. Sekian dari saya, Nihayatul Farica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.